Penagih hutang terlibat adu mulut dengan member arisan online. Saya kabur dari mana? Liburan unik, sensasi terbang naik layang-layang raksasa. Tiga orang tewas usai diserang seorang pria bersenjata di sebuah gereja di kota Nice, Prancis. Halo, selamat siang pemirsa. News Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda hari ini. Selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan memberikan opsi bagi Anda untuk berwisata di hari Jumat ini 3 hari lagi. Apa-apa saja yang bisa dikunjungi dan bagaimana suasana lalu lintasnya. Ya, karena kabarnya padat sekali ya sejumlah lokasi wisata seperti Puncak ataupun yang menuju ke Bandung. Bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba. Inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, beberapa orang laki-laki yang diduga debt collector terlibat adu mulut dengan seorang perempuan yang merupakan member arisan online. Keributan ini dipicu karena member arisan dianggap menunggak pembayaran arisan. Enggak, maksudnya abang dari mana? Abang dari mana? Seorang laki-laki yang diduga debt collector sempat terekam video amatir. Pria berkemeja biru bergaris putih ini memaksa seorang wanita bernama Michelle untuk masuk ke dalam kafe dan menandatangani surat utang piutang arisan online. Michelle juga didatangi oleh seorang wanita berinisial S yang merupakan bos arisan online. Aku udah bayar yang semuanya. Aksi pria yang diduga debt collector ini terhenti setelah ada seorang pria melerai kedua belah pihak agar tidak membuat keributan. Michelle mengaku alasannya menunggak arisan online karena owner tidak bertanggung jawab terhadap salah seorang member yang membawa kabur uang arisan. Mereka bilang kita ada hutang ke dia. Tapi sebenarnya hutang itu bukan berasal dari kita, tapi dari seseorang member yang kelas kakap yang telah mengalihkan semua uang owner. Jadi owner itu tidak bisa menalangi mereka, jadinya kita yang ditekan gitu. Terus sampai sana kita ngomongnya baik-baik, rupanya dia buat kericuhan dan ada beberapa debt collector itu ikut mengancam dan ikut menagih kita gitu. Kan kita nggak ada hubungan sama debt collector itu, kan kita sama owner gitu. Kalau memang mau baik-baik ya bicara baik-baik, kenapa mesti ada beberapa cowok tahan-tahan gitu suruh maksain masuk gitu ke dalam. Saat ini di Kota Medan banyak tumbuh arisan online yang membernya hingga ratusan orang. Arisan online ini diduga tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara itu, para owner arisan online yang coba dikonfirmasi mengenai bisnis keuangan yang mereka jalankan tidak bersedia memberi keterangan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Henry Sianturi, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat bersepeda dan selalu waspada terhadap pembegal yang kian merajalela. Seperti di Jakarta Pusat ada sekelompok ibu-ibu yang dibegal saat sedang bersepeda. Beruntung korban tidak terluka. Jamrut, Ibu. Yang kena jamrut siapa? Sekelompok ibu-ibu pesepeda ini masih nampak syok usai salah satunya menjadi korban penjamretan di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Si pemotornya itu nabok tas ya. Aksi penjamretan terjadi pada Kamis malam saat sekelompok ibu-ibu tengah bersepeda dari arah Patung Kuda menuju Harmoni. Tiba-tiba muncul dua pelaku berboncengan sepeda motor dari arah belakang yang langsung menyambar tas milik salah satu pesepeda. Dari kejadian ini, tas berisi uang dan telepon genggam milik korban raib dibawa pelaku. Menanggapi banyaknya aksi penjamretan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengimbau agar masyarakat Jakarta khususnya pesepeda agar selalu waspada dan menghindari jalan yang sepi saat berolahraga. Preemptif, kita himbau kepada para pengguna sepeda ini sekarang. Ya. Yang pertama, kejadian kemarin yang terjadi anggota TNI ini, dia bergerak sendiri. Tadi kami Kapolda Metro Jaya bersama Wakapolda baru saja menjemput korban ke rumah sakit Angkatan Laut. Dia akui biasanya korban ini 6-7 orang berangkat dari rumahnya. Baru kali ini sendiri. Juga masih dalam kondisi gelap. Satu, makanya kami menghimbau tolong jangan kalau bergerak bersepeda janganlah sendiri. Rame-rame. Yang kedua, carilah tempat jalur yang aman. Ya, jangan di tempat-tempat yang sepi.
Yang ketiga, nah ini yang paling utama, karena sasaran para pelaku-pelakunya adalah untuk membegal, merampas handphone maupun tas. Yang terjadi sepeda itu banyak menggunakan handphone di depannya. Ini yang perlu dihindari. Karena yang terjadi kemarin sepeda, beliau nggak bawa tas, tapi ada handphone di depannya. Polisian juga telah membentuk tim khusus untuk menangkap para pelaku jambret yang kian merajalela. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri tega membuang bayinya sendiri di sebuah panti asuhan, tepatnya di Jembrana, Bali. Motif pelaku membuang bayi karena malu melahirkan di luar nikah. Di Jembrana, Bali, seorang wanita tega membuang anaknya sendiri yang baru dilahirkan ke sebuah panti asuhan di Kecamatan Melaya. Saat menerima laporan, jajaran Reskrim Polres Jembrana dan Polsek Melaya langsung membentuk tim dan memburu pelaku. Dalam hitungan jam, tim Buser Polres Jembrana berhasil mengungkap kasus tersebut. Ternyata pelaku merupakan pasangan remaja yang masih berstatus siswa di salah satu SMA di Kecamatan Melaya. Keduanya yakni RP berumur 17 tahun, ibu dari sang bayi, dan PR 16 tahun, ayah dari sang bayi. Motif pelaku nekat membuang buah hatinya karena merasa malu melahirkan di luar nikah. Pelaku orang tua laki-laki dan perempuan masih anak-anak di bawah umur dan masih bersekolah di salah satu sekolah di Kecamatan Melayu. Jadi kami menjelaskan di sini untuk motif dari para pelaku ini membuang bayi karena pertama mereka yang perempuan merasa malu karena sudah lahir hamil di luar nikah, terus kedua tidak mau diketahui oleh orang tuanya. Saat ini bayi berjenis kelamin perempuan masih menjalani perawatan di Puskesmas Melaya. Kondisi bayi saat ini stabil dan membaik. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menemukan gundukan tanah mencurigakan di lokasi 3 bocah hilang di Desa Naman Jahe, Langkat, Sumatera Utara. Hasil penelusuran relawan menunjukkan bahwa gundukan tanah tersebut digali dengan memakai bantuan alat berat. Tim relawan pencari 3 anak hilang di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Langkat, Sumatera Utara menemukan gundukan tanah mencurigakan di lokasi hilangnya ketiga bocah. Gundukan tanah diperkirakan dibuat dengan bantuan alat berat di luar batas pengerjaan parit. Penemuan gundukan tanah mencurigakan ini langsung dilaporkan ke polisi. Kemungkinan di sini ada aktivitas bekas tanah timbun. Tidak tahu apa tujuannya, tapi di sini ada tanda-tanda bekas alat berat sampai kemari dan ini belum dilakukan penggalian di sini. Tim mencurigai di sini ada aktivitas yang mencurigakan, kenapa bisa sampai di sini berhenti dan ini belum diperiksa. Sebelumnya polisi menutup posko dan menghentikan sementara pencarian 3 bocah hilang. Suasana posko yang selalu ramai pengunjung dinilai mengganggu proses pencarian. Kebanyakan warga datang ke posko hanya untuk berkumpul, bahkan sekedar untuk bersuah foto. Apa alasan kami menghentikan? Karena sudah hari ke-10 kemarin itu peristiwa hilangnya 3 anak ini menjadi tontonan yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Jadi itu juga sangat mengganggu kami dalam proses melakukan pencarian. Tapi bukan berarti kami hentikan. Ketiga bocah hilang saat bermain di selokan desa yang sedang dibersihkan sambil menonton alat berat bekerja. Video amatir merekam sejumlah anak melintas, 3 diantaranya bocah yang menghilang. Mereka adalah Yogi Treherlambang, Nizam Aufar, dan Alvisa Zahra. Dalam rekaman video, Yogi melintas pertama kali, disusul Nizam memakai baju berwarna kuning, dan Zahra adalah anak yang terakhir melintas. Polisi hingga kini masih mendalami keterangan saksi dan memeriksa dengan seksama sejumlah lokasi kejadian. Dari Langkat, Muhammad Zainal, Erwin Syahputra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang laki-laki pegawai SPBU di Ciamis, Jawa Barat tertangkap kamera CCTV saat melancarkan aksi pelecehan terhadap seorang ibu yang baru saja keluar dari toilet.
Seorang pria yang merupakan pegawai SPBU di Jalan Cisaga, Ciamis, Jawa Barat harus dipecat karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pengunjung SPBU. Aksinya sempat terekam kamera CCTV saat menyentuh bagian belakang seorang ibu yang sedang berjalan usai ke toilet. Sang ibu pun marah dan meminta pelaku untuk mengakui kesalahannya, namun pelaku tidak mau mengaku. Namun kepada pengelola SPBU, tersangka mengaku tidak sengaja tangannya menyentuh bagian belakang korban. Sementara dia nggak bekerja, kan dia dari keluarga. Dari keluarga kan dia. Sementara kepolisian sektor Cisaga menyatakan hingga kini masih belum menerima laporan soal pelecehan tersebut. Penyidik tidak punya kewenangan penuh tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Mungkin itu. Namun demikian, kepolisian Cisaga telah mendatangi TKP untuk melihat CCTV dan meminta keterangan saksi termasuk pihak SPBU. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Seorang warga Boyolali, Jawa Tengah nekat membawa jenazah ibunya dengan sepeda motor dan video tersebut sempat viral di media sosial. Gede banget loh. Daerah Simo. Apa sih? Ya, pemirsa, dalam rekaman terlihat seorang pengendara motor yang diketahui bernama Sutejo, warga Simo Boyolali, Jawa Tengah, membawa jenazah yang diletakkan di atas keranjang. Menurut keterangan dari keluarga, Suharti, ibu Sutejo, meninggal dunia di Banyudono di tempat anak pertamanya. Lalu dibawa pulang oleh Sutejo ke Simo yang jaraknya lebih dari 10 km menggunakan motor untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Sutejo dikenal warga sekitar memiliki sifat tertutup dan tidak mau merepotkan orang lain. Kejadian ini bisa dimaklumi oleh warga sekitar tempat tinggal Sutejo. Lantaran lambat disiapkan makanan oleh orang tuanya, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan mengamuk dan menghancurkan barang yang ada di rumah dengan cara membakar. Selain merusak barang, pelaku juga mengancam membunuh orang tuanya. Inilah detik-detik penangkapan Antoni oleh petugas kepolisian dan warga Jalan Talang Kemang, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pria ini ditangkap petugas lantaran telah merusak barang-barang di rumahnya sendiri dan nyaris membunuh orang tuanya. Pelaku mengaku marah kepada orang tuanya yang tak menyiapkan makan kepada dirinya. Warga yang mengetahui kejadian itu mencoba melerai dan melaporkan ke polisi. Tangkap itu oleh bakar. Bakar apa? Bakar sampah yang tidak berguna. Apa itu? Pakaian. Salon. Salon yang rusak. Bakar? Iya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak makan. Minta duit tadi katanya? Dia minta uang. Minta uang. Sama? Sama orang tua. Nah terus dari kasih? Dan dikasih. Kasus ini ditangani Mapolsek Seberang Ulu 2, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, nasabah sebuah bank swasta kehilangan uang deposito yang disimpannya selama 32 tahun. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai 5,4 miliar. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan ke-7 di Pengadilan Negeri Surabaya. Dokumen ini menunjukkan tabungan deposito yang mulai disetor sejak tahun 1988 lalu dengan nominal 5 hingga 10 juta dalam 9 rekening deposito. Menurut kuasa hukum, jika dalam hitungan selama 32 tahun ini, tabungan deposito tersebut berbunga menjadi 5,4 miliar. Pihak bank menyatakan uang tersebut telah diambil oleh nasabah. Namun pernyataan tersebut dibantah Johan Sutanto, Herman Sutanto, dan Foni Sutanto. Mereka mengaku tidak pernah mengambil uang deposito tersebut. Dalam persidangan selanjutnya, majelis hakim akan menghadirkan saksi dari korban pelapor di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan pengacara tergugat, yaitu Bapak Teguh Santoso. Selamat siang, Pak Teguh.
Selamat siang, Mbak Berta. Baik. Pak Teguh, dari pihak bank mengatakan deposito sudah dicairkan, tapi dari pemilik deposito mengaku tidak pernah mencairkan. Kenapa ada misinformasi ini? Apakah sudah terkuak, Pak? Oke, di dalam keterangan Humas ya, yang beredar juga bahwa dikatakan kalau klien kami telah mengambil uang depositonya, ternyata yang ditunjukkan adalah sesuatu rekening, jadi rekening koran, tapi tidak komplit dalam artiannya hanya terpecah. Yang mana rekening tersebut menyebutkan beberapa angka, tapi uang itu apa? Itu tidak dijelaskan apakah uang dari deposito pengambilan apa tidak. Yang jelas, kalau toh memang mau dibuktikan oleh pihak BCA, PT BCA ini itu harus menyangkut masalah satu. Kalau itu rekening asli kan masih ada di klien kami, yang mana setidak-tidaknya harus ada bukti laporan polisi, ada bukti pengumuman koran. Kalau itu hilang, ada keterangan-keterangan yang berbeda yang disampaikan sejak awal oleh PT BCA Tbk ini, bahwa katakan bahwa itu kena retensi atau daluarsa, sudah habis, tidak bisa diambil. Dan kami melakukan satu bantahan dan perundingan, mereka menambahkan lagi bahwa yang asli tidak ada, yang asli ada pada klien kami. Dan itu sudah kita tunjukkan juga di dalam persidangan. Tapi yang jelas dalam persidangan tidak ada bukti bahwa yang ditunjukkan oleh PT BCA menyangkut masalah sudah diambil bukti ini. Karena apa? Tidak ada tanda tangan pengambilan sebagaimana perjanjian yang telah dibuat oleh klien kami dalam membuka simpanan deposito tersebut. Baik, dari pihak bank sendiri, pernyataannya kapan mereka memberikan uang ini kepada nasabah? Dari pihak bank belum nampak dalam pembuktian tersebut. Tapi hanya wacana saja yang disampaikan di beberapa media, kalau BCA, klien kami sudah mengambil. Yang mana dia melalui mentransfer. Tapi hal tersebut tidak bisa. Kalau menurut hukum perbankan sendiri, simpanan deposito diambil itu harus ada aslinya disertakan. Baik. Tapi apakah itu hilang apa tidak, itu tidak ada. Tapi apakah deposito ini bisa kadaluarsa jika tidak diambil dalam hitungan tahun? Karena dari tahun 88 ya, cukup lama. Yang jelas, pilihan deposito atau deposito simpanan deposito ini tidak bisa dikatakan daluarsa karena merupakan suatu surat berharga yang mana setidaknya bank itu harus berwajib lah sesuai dengan perjanjiannya untuk memberikan uang nasabah yang didepositkan kembali. Gitu. Baik, terima kasih Pak Teguh Santoso. Kita akan nantikan seperti apa sidang berikutnya dan bagaimana nanti hasilnya dari pihak hakim. Apakah akan diminta ganti rugi dari pihak bank atau dari korban nantinya, kita juga akan tunggu seperti apa. Ya pemirsa, diduga rem tak berfungsi, sebuah truk bermuatan mie instan terguling di tengah jalan raya lintas Sumatera. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Jadi berdasarkan pertanyaan Anda tadi mengenai rapid test begitu atau tes kesehatan kepada masyarakat.